Salam jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana Tuhan pada malam hari ini mengizinkan kita untuk beribadah keluarga atau pertanyaan keluarga melalui channel YouTube HKBP Kuala Tunggal. Mudah-mudahan melalui doa dan permintaan kita, kiranya kelak nantinya wabah virus COVID-19 yang ada di negara kita ini dapat sirna dan kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya pada hari-hari yang lalu. Tuhan memberkati kita. Mengawali ibadah kita, mari kita sejenak berdoa, memuji, memuliakan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik dari kita buat Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita senantiasa di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami
agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita baca epistel yang diperuntukkan dalam kebaktian kita, diambil dari kitab Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca secara responsorial. Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara hati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam suasana kebersamaan dalam pertanyaan keluarga, pertanyaan wilayah, untuk memuji Tuhan, berdoa, dan terutama juga mendengarkan firman-Nya sebagai santapan rohani kita. Mari kita buka Alkitab kita, kabar baik untuk kita dari kitab Ibrani pasal 13, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Kristen itu bukan Kristen yang pasif,
tapi Kristen yang aktif melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang kita dengarkan tadi dari firman Tuhan saat ini, bahwa sebagai orang Kristen dia harus aktif membangun persaudaraan. Itulah seruan atau ajakan tema dari pertanyaan kita hari ini, hidup rukun dengan sesama. Kita diajak semua untuk membangun kebersamaan, membangun persekutuan, tidak terkecuali. Bukan tipe orang Kristen mengkotak-kotakkan manusia. Bukan tipe orang Kristen adalah menyingkirkan orang lain atau cuek kepada kehidupan. Tetapi orang Kristen itu aktif membangun persaudaraan. Itu panggilan yang pertama tadi. Karena siapapun kita, tidak ada yang bisa hidup dari dirinya sendiri atau dengan dirinya sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Dia pasti membutuhkan sesama. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Maka Tuhan menciptakan manusia. Tidak hanya kita. Ada keluarga, ada masyarakat, ada bangsa, bahkan negara-negara di dunia ini. Semua memerlukan kerjasama. Semua memerlukan persaudaraan. Supaya kita bisa hidup damai, hidup maju. Ketika kita bisa hidup rukun dengan sesama. Maka harus kita hindari segala bentuk yang bisa memisahkan kita dengan orang lain. Segala bentuk yang memisahkan, menjauhkan kita dari sesama. Itu harus kita hindari. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan dengan Allah. Maka tugas kita adalah mempersatukan. Yesus, juru selamat, mediator perdamaian. Maka anak-anak Tuhan juga adalah harus aktif menjadi mediator, memediasi, membangun jembatan-jembatan persaudaraan, jembatan persekutuan. Tapi tidak perlu jauh-jauh bagaimana membangun persahabatan dengan Amerika, bukan itu maksudnya. Membangun persahabatan dengan Cina, membangun persahabatan dengan Rusia. Tapi lihatlah sekeliling. Apakah ada usaha yang ingin memisahkan kamu dari saudaramu? Dari saudaramu sendiri? Bagaimana kita berbicara membangun persaudaraan dengan negara lain, persaudaraan dengan suku lain, padahal ya, dengan lambung sendiri nggak bisa bertemu, dengan nama muda sendiri, dengan bapak tua, dengan abang, dengan adik, banyak lagi. Nah, hari ini kita diingatkan, itu tidak boleh terjadi seharusnya dalam keluarga-keluarga Kristen. Kita harus berusaha untuk menyatukan. Ada yang korban, ada. Perasaan barangkali, akan banyak lagi yang harus kita korbankan. Bagaimana untuk hidup rukun dengan orang lain atau dengan sesama. Yang kedua, panggilan untuk menjadi orang yang suka menyambut, dalam bahasa Batak, martamue, memberi tumpangan. Kita teringat dengan cerita Abraham ketika didatangi malaikat dalam Kejadian 18. Ada tamunya datang seperti manusia. Ternyata malaikat yang ditemui. Dia datang menyambutnya dengan sukacita dan mempersiapkan segalanya. Ya tidak pura-pura, tapi benar-benar mau menyambut orang yang datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka adalah malaikat. Mereka adalah malaikat. Dan disitulah berkat itu terjadi dan mereka mengatakan bahwa Abraham akan diberkati melalui keturunannya. Nah, karenanya jangan pernah berpura-pura dalam hal menyambut. Keluarga kita datang ke rumah, sahabat kita datang ke rumah, siapapun yang datang ke rumah, minimal kita sambut dengan ramah,
kita sambut dengan tulus, kita sambut dengan sukacita. Karena setiap orang bisa datang membawa berkat ke rumah kita. Mungkin kita akan bertanya, nanti buat apa nakui, nanti buat penudung, dan lain-lain. Sekali lagi, kita boleh juga cerdas menghadapi orang-orang sedemikian. Tetapi yang pertama tadi, kita boleh menyambutnya, tidak harus dengan kasar, tidak harus dengan cuek dan lain-lain. Kita boleh menyambutnya dengan wajah Kristus. Siapa tahu yang awalnya dia mau mencuri, tapi dia tidak akan melakukan. Kita tidak boleh sewenang-wenang dikatakan. Kita tidak boleh sewenang-wenang kepada orang lain. Ingat bahwa kamu di dunia ini. Ingat juga, jangan remehkan orang-orang yang bersalah, orang hukuman. Karena kamu juga adalah orang terhukum. Kalau ada orang yang memang ada kasus-kasus hukum, tugas kita bukan melecehkannya lagi, merendahkan kemanusiaannya. Justru kita harus sedih jika ada teman kita, sahabat kita yang harus melakukan tindakan-tindakan tercela. Kita turut harusnya mendoakan. Itulah bentuk kemanusiaan kita, bentuk kepedulian kita kepada manusia, membangun persekutuan antara kita dengan orang lain, antara kita dengan keluarga kita. Itu harus kita rawat, kita siram setiap hari, serikat persaudaraan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya persaudaraan, betapa pentingnya hidup rukun di dalam hidup. Karena Tuhan menciptakan manusia itu banyak perbedaan, banyak kelebihannya masing-masing, dan juga banyak kelemahannya masing-masing. Untuk itulah kami dipanggil untuk hidup rukun, hidup bersama, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya kami mampu melakukan firman-Mu, karena Tuhan memberkati, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara, memberkati kamu sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.